Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat semua ya, anak-anak. Jadi nanti pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan model atom mekanika kuantum. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Ini kita bahas kelebihan dan kekurangan dulu ya. Meski dalam keadaan masih pandemi, saya harap kalian masih semangat buat belajar. Nah, oke, kita akan bahas ya. Mulai dengan bacaan Al-Fatihah secara bersama-sama. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelebihan teori atom mekanika kuantum. Nah, yang pertama, dapat menjelaskan posisi kebolehjadian ditemukannya elektron, ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah posisi kebolehjadian. Nah, jadi elektron itu tidak bisa ditentukan secara pasti tempatnya ini di sini itu tidak. Namun yang bisa dijelaskan itu adalah posisi kebolehjadian, ya. Bisa jadi ditemukannya elektron ini maksudnya ya antara di kulit K, di kulit L, M, N. Nah, kulit K ini adalah N ya, seperti yang kita bahas kemarin. Jadi terus yang kedua dapat mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya. Nah, energi eksitasi ini adalah proses berpindahnya elektron dari kulit yang mempunyai energi rendah ke kulit energi yang lebih tinggi. Kita udah bahas kemarin ya. Terus yang ketiga, mengidentifikasi proton dan neutron pada inti, sedangkan elektron pada orbitalnya. Nah, ini seperti kita tahu bahwa di dalam atom, nah ada elektron, ada proton, ada neutron. Nah, proton dan neutron ini letaknya pada inti, pada pusat atom. Namun, elektronnya pada orbitalnya. Jadi, yang mengelilingi antara proton dan neutron itu adalah elektron. Jadi, elektron ya. Di sampingnya, di sekeliling dari proton dan neutron itu ada elektron. Nah, proton itu bisa dilambangkan dengan simbol kayak plus seperti itu. Kemudian elektron itu seperti minus ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, kekurangan teori atom mekanika kuantum. Nah, kekurangannya salah satunya adalah model atom mekanika kuantum ini sulit diterapkan untuk sistem makroskopis. Ya, jadi yang makro, yang kelihatan yang besar dengan kumpulan atom. Nah, makroskopis itu sangat besar ya. Misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, ini teori atom mekanika kuantum sulit diterapkan pada makroskopis seperti ini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Nah, kita simak ya selanjutnya pada slide ke-5. Oke, tetap semangat. Nah, tentunya kalian penasaran ya, maksudnya konfigurasi elektron itu apa sih? Nah, konfigurasi elektron ini merupakan susunan elektron ya pada kulit atau orbital dari suatu atom. Nah, kalian tentunya masih bingung, nah kulit ini maksudnya apa? Jadi ini kulit itu kemungkinan ditemukannya elektron, seperti yang kita bahas tadi. Dan
maksudnya tempatnya ya, tempat ditemukannya elektron. Nah, ini terdapat dua cara dalam menentukan konfigurasi elektron. Yang pertama menggunakan konfigurasi elektron model Bohr, dan yang kedua menggunakan model mekanika kuantum. Nah, untuk konfigurasi elektron model Bohr, ini bisa kita lihat pada gambar yang bagian kiri ada subkulit, ada kulit K ya, yang K ini adalah kulit, L, M, N. Nah, masing-masing ini adalah maksudnya suatu tempat ditemukannya elektron ya, kebolehjadian ditemukannya elektron. Ini kulit pertama K, kulit kedua L, kulit ketiga M, kulit ketiga N. Nah, yang pusat ini adalah neutron dan proton. Nah, neutron itu bentuknya netral. Oke, yang gambar kanan ini konfigurasi elektron menggunakan model mekanika kuantum. Jadi seperti ini ya gambarnya. Yang pertama, 1 kita bisa menulis untuk menggunakan konfigurasi, kita bisa menulis dengan angka 1 sampai 7. Nah, yang kedua, S2, S2, S2 sampai 7. Nah, yang ketiga, P6 ya, P-nya 6, P-nya 6 sampai dari 2 sampai 6. Jadi ya, yang ketiga ini D10, D10, D10. Jadi terpaut 4. Nah, yang keempat F14. Nah, ini ditambah 44 semua. Nah, untuk cara membacanya nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Kita simak. Oke, yang pertama kita tahu menggunakan konfigurasi elektron model Bohr. Nah, konfigurasi elektron model Bohr ini pengisian elektronnya dimulai dari tingkat energi yang paling rendah, yaitu kulit K. Kulit pertama, yaitu N1. Nah, yang seperti kita bahas kemarin bahwa N itu dari angka 1. Nah, ini tingkatan elektron, tingkat energi yang paling rendah ya. Tingkat di mana suatu ditemukannya elektron yang paling rendah ya. Kemudian kulit pertama, jika kulit K sudah terisi penuh, elektron kemudian mengisi kulit tingkat berikutnya, yaitu kulit kedua. Ya, kulit kedua ini L. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian kulit yang ketiga M. Nah, ini N-nya sama dengan 3 dan kulit N sama dengan 4. Ya, ini dan seterusnya ini kalau menggunakan model atom Bohr. Nah, untuk banyaknya berapa sih, Kak? Ya, banyaknya elektron pada kulit K, ya, kulit yang paling rendah, adalah 2. Jadi, yang banyaknya elektron pada kulit K ini adalah 2. Jadi, 2 elektron. Ya. Kemudian, banyaknya elektron pada kulit L, pada kulit kedua, ada 8. Ya. Jika masih bingung, nanti kita akan bahas lagi di slide berikutnya jika masih bingung. Kemudian banyaknya elektron pada kulit M ya adalah 18. Nah, ini jumlahnya elektron ada 18. Kemudian banyaknya elektron pada kulit N adalah 32. Oke. Nah, ini adalah gambaran konfigurasi elektron model Bohr. Nah, tadi Ibu bilang kalau kulit K ini maksimal 2 elektron. Ini ada 2 di kulit pertama. Yang kulit kedua ada 8 elektron ya, maksimal terisi 8. Kalau sudah penuh, kita lanjut pada kulit yang ketiga di mana maksimal ada 18 elektron. Yang keempat, di kulit N maksimal 32 elektron. Jadi misalkan kulit N ini ada 18, nah ini
yang kulit N ini diisi 18. Nah, ini tergantung dari jumlah nomor atom dari suatu atom. Nah, ini supaya tidak bingung, Ibu kasih contoh ya. Ini konfigurasi elektron model Bohr. Nah, contohnya ini menggunakan atom natrium, Na. Ya, Na ini simbol dari natrium, di mana nomor atom dari natrium ini adalah 11. Ini kita bisa tahu kok 11, jadi kita bisa melihat menggunakan SPU. Nah, untuk SPU nanti Ibu share di WA-G ya, di WA group. Dan kalau tidak keberatan ya, Ibu pengen kalian membeli SPU. Nah, biasanya di toko-toko buku, di toko alat tulis biasanya itu ada. Nah, nanti bisa beli SPU ya. Oke, lanjut. Misalkan ini natrium ya, ini Na. Nah, Na ini kan nomor atomnya ada 11. Jadi, kulit jumlah elektron ya pada kulit nanti ada 11, di mana yang K tadi ya maksimal ada 2, kita isi 2, dan L ini ada 8, dan M ada 1. Nah, untuk elektron valensinya adalah 1. Jadi elektron valensi itu elektron yang paling terluar. Ya, elektron yang paling terluar. Nah, untuk Mg ya, magnesium, nomor atomnya ada 12, di mana K terisi 2, L terisi 8, dan M terisi 2. Jadi dijumlahkan ada 12. Nah, untuk elektron valensinya berapa? Elektron valensi adalah elektron yang paling terluar, jadi ada 2. Ini kemudian seterusnya. Si, K ya, kalium. Kalau Ca itu kalsium, kalau K itu adalah simbol dari kalium. Nah, jumlah elektron valensi itu menunjukkan nomor golongan. Ya, elektron valensi itu adalah nomor golongan 1A atau 1B atau berapa. Nah, ini bisa diketahui dari jumlah elektron valensi. Kemudian, yang jumlah kulit elektron adalah nomor periode. Nah, kita bisa dilihat di tabel untuk Na jumlah kulit elektron ini adalah nomor periode KLMN. Nah, contoh ya, Na ini dengan nomor atom 11 memiliki jumlah elektron valensi 1 ya. Jumlah elektron valensinya 1. Nah, ini adalah termasuk golongan 1A. Kemudian, untuk jumlah kulit elektronnya ada 3, ya, K, L, M. Nah, ada 3. Nah, ini menunjukkan periode ke-3. Nanti bisa dicocokkan di SPU bahwa natrium itu terletak pada golongan 1A dan periode 3. Nah, oke. Nah, yang kedua, untuk konfigurasi elektron bisa menggunakan model mekanika kuantum. Nah, menurut model atom mekanika kuantum, elektron-elektron dalam atom itu ya bergerak mengelilingi inti, di mana inti itu seperti yang udah kita bahas bahwa di inti itu ada neutron dan proton. Bergerak mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu. Nah, maksudnya kulit atom. Nah, kulit atom itu ya ada S, P, D, F. Nah, kemudian pada setiap kulit atom terdiri atas subkulit yang merupakan kumpulan orbital, tempat kemungkinan adanya elektron. Jadi di suatu atom itu ya ada yang namanya kulit, ada yang namanya subkulit.
Kemudian, konfigurasi elektron model mekanika kuantum ini dikenal 4 bilangan kuantum, di mana bilangan kuantum tersebut yang menjelaskan letak elektron-elektron suatu atom. Jadi, letak elektron ini dijelaskan dengan menggunakan bilangan kuantum. Nah, keempat bilangan kuantum tersebut adalah bilangan kuantum utama, di mana simbolnya N, azimut, L, magnetik M, dan spin S. Nah, ya, ini kemarin sudah kita bahas sedikit, namun nanti untuk contohnya kita akan pelajari minggu depan. Kemudian, konfigurasi elektron berdasarkan orbital yang meliputi asas Aufbau, larangan Pauli, dan kaidah Hahn. Ini apa sih maksudnya asas Aufbau, larangan Pauli, dan kaidah Hahn? Nanti kita akan belajar lebih jelas pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk konfigurasi elektron menggunakan model mekanika kuantum ini ya, urutannya pengisiannya untuk elektron pada konfigurasi ini, urutannya dari 1s2. Ini bacanya ya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 ya, maksudnya ini ya. Namun cara urutannya dalam menghitung konfigurasi elektron ini adalah dari 1s2, ya 2s2. Nah, ini naik ke atas 2p6, terus turun jadi 3s2, turun lagi 4s2, terus 3p6, kemudian 3d10, kemudian 4p6 ya. Ini bacanya seperti itu. Nah, contohnya magnesium dengan nomor atom 12. Nah, konfigurasinya ya, 1s2 ini kan nomor atomnya 12. Jadi, nanti harus ada 12 ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Jadi dijumlahkan ada 12. Nah, ini untuk konfigurasi elektron model mekanika kuantum. Kemudian untuk kalsium dengan nomor atom 20 ya, Ca kalsium. Ini nanti harus ada 20 di ininya, konfigurasinya. Jumlah elektronnya ada 20. Nah, 1s2 untuk konfigurasinya ya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Kemudian untuk besi Fe dengan nomor atom 26. Untuk besi ini adalah 1s2 ya, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 seperti itu. Oke. Nah, ini ya untuk konfigurasi elektron, ini contohnya untuk model mekanika kuantum. Nah, contohnya menggunakan magnesium. Jadi, magnesium nomor atomnya ada 12. Nah, konfigurasinya berapa sih, Kak? Jadi, urutannya kita menggunakan yang tadi ya, yang digambar yang tadi. Nah, harus ada 12 ya. Jadi, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, untuk kita tahu berapa periode dan golongannya, kita menggunakan elektron valensi dari magnesium ini. Nah, untuk elektron valensi dari magnesium ini, yang terbesar, kulit terbesarnya itu adalah 3. Jadi 3s. Nah, jadi periodenya adalah 3. Nah, periodenya adalah 3. Ya, kulit terbesarnya adalah 3. Nah, ini menunjukkan periodenya ada 3. Periode ketiga maksudnya. Untuk elektron valensi menempati subkulit S, jumlah elektron valensinya ada 2. Ya. Jadi, ini jumlah elektron valensi, jumlah EV-nya ini ada 2, jadi
termasuk golongan kedua. Ini kenapa kok ada golongan 1A, ada golongan B ya, ada golongan A, ada golongan B. Nah, ini perlu diperhatikan biasanya kalau untuk subkulit dari S1 atau S2 atau S2, B1. Nah, ini biasanya termasuk golongan A. Namun, yang udah ke S2, udah ke yang SD ya, maksudnya S2, D1, entah itu berapa, D-nya berapa. Nah, ini biasanya golongan B. Nah, ini udah paham ya, saya kira magnesium. Selanjutnya, contoh dari besi. Nomor atomnya ada 26. Nah, ini konfigurasinya menggunakan yang gambar tadi ya, yang slide ke-10 konfigurasinya. Nah, ini 1 S2. Nomor atomnya kan ada 26, jadi 1 S2, 2 S2, 2 P6. Nah, ini sampai jumlahnya 26. Nah, ini untuk besi, kulit terbesarnya ini adalah 4S. Ya, 4S2. Kulit terbesarnya adalah 4. Nah, ini kenapa kok 3D6? Kok enggak 3D6? Nah, ini ada hubungannya dengan larangan Pauli. Nah, untuk larangan Pauli, kenapa kita tidak bahas sekarang? Ya, karena waktunya cuman sebentar, jadi kita bahas minggu depan. Nah, ya, ini kita tahu bahwa kulit terbesarnya ini adalah 4, jadi termasuk periode keempat. Dan kemudian untuk EV menempati suku kulit S dan D, di mana dijumlahkan jumlah EV-nya ya, elektron valensinya ada 8 ya, dari 2 ditambah 6. Ini dari 4S2, 3D6. Ini yang pangkat di atas ya maksudnya. 2 ditambah 6. Nah, ini jumlahnya ada 8. Jadi termasuk golongan ke-8. Nah, ini kenapa kok golongan B? Nah, ini kita bisa tahu bahwa biasanya kalau untuk subkulit S dan D termasuk golongan B. Jadi, besi ini menempati golongan 8B ya, dan periode keempat. Nah, sekian untuk penjelasan pada pertemuan pagi hari ini. Ibu akhiri ya. Silakan jika ada yang ditanyakan, langsung saja ditulis di grup WA. Nah, oke. Sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari Ibu. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.